106.1 Jerone Madura, son of Jogja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaca Muda Jogja. Hai, halo selamat sore Kaca Muda Jogja. Ketemu barengan sama Ella Arlika dan juga Ustadz Munif Tauhid dan Mas Dayadi. Yeay. Di sesi sama sana sini soal agama yang hari ini penuh barokah nih Kaca Muda Jogja karena hujan gitu. Katanya kalau hujan rezekinya emang wow banget gitu Kaca Muda. Karena kalau berdoa di kala hujan itu konona ma'abul. Assalamualaikum Pak Ustadz. Nanti kita berdoa berarti Pak Ustadz. Ya. Ya kan, kita nembak Pak Ustadz nih. Jadi nanti ada sesi berdoa, mohon Pak Ustadz memimpin gitu karena memang kalau lagi hujan konon Allah berjanji doa-doa kita dikabulkan, ya kan? Ya, ini pas janji dan di penghujung asar sekalian doa aja di awal kan ya. Asik. Sebelum nanti daripada habis hujannya. Mari kita doa sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rabb, berikan kami semua ya Allah kesehatan, keselamatan, umur panjang barokah, dimudahkan semua urusannya, diberikan rezeki luas barokah, diberikan keluarga sakinah mawaddah warahmah, putra putri soleh solehah, ya Allah ya Ghafar ya Rahman ya Rahim. Ampunilah dosa kami, dosa bapak ibu kami, khusus dosa ibu kami ya Allah kami semua punya hajat pada sore hari ini, hajat-hajat kami yang masih belum terselesaikan, semoga Engkau dapat mengkabulkan hajat-hajat kami ya Allah. Apabila ada persoalan di antara kami yang kami hadapi ya Allah, berikan solusi ya Allah. Apabila ada masalah berikan solusi ya Allah, karena hanya Engkau yang dapat memberikan solusi ya Allah. Ya Allah, sore hari ini Kanca Muda dan siapapun yang mendengarkan sasi Soma ini ya Allah, yang punya hajat, punya cita-cita dan harapan, kabulkan semua ya Allah. Ya Allah, apabila satu saat nanti ya Allah kami harus sowan kepada Panjenengan, jatah usia kami selesai di dunia, panggil kami semua ya Allah dalam keadaan husnul khotimah. Kelak dalam barzah berikan nikmat kubur, jagoan sejak kubur, dan kelak mudahkan kami hisapnya di akhirat, dan izinkan kami semua bisa rori bersama di surgamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Kaca Muda Jogja sudah berdoa bersama kita. Mudah-mudahan kalau doanya sama-sama diaminkan bersama gitu, dorongnya tuh barengan gitu, jadi lebih kuat untuk sampai ke atas gitu Kaca Muda. Mudah-mudahan apa yang kita doakan sore hari ini dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, Pak Ustadz. Tema kita sore hari ini adalah cara singkat meraih nikmat. Ya, gini. Emang ada ada. shortcutnya ya, gitu ada. Pak Ustadz? Karena gini, saya mengambil tema ini karena saya melihat, saya merasa, dan mungkin ada yang mengiyakan bahwa banyak orang di akhir zaman ini susah mendapat kenikmatan. Itu bukan karena nggak ada nikmat dari Allah, tetapi susah sekali mereka itu mendapatkan kenikmatan dengan cara cepat. Rata-rata orang itu menunggu nikmat kalau sudah kaya, nikmat itu kalau sudah sukses. Lah padahal nunggu berapa lama? Nikmat yang dimaksud? Ya, yang saya maksud begini, nikmat itu tidak harus sukses Mbak Ella. Jadi kondisi badan enak, nikmat itu gini, nikmat itu kan kebahagiaan, kenikmatan. Mohon maaf kalau bicara kenikmatan tidak hanya makan, tidak hanya seksual, bukan itu saja. Itu nikmat. Tetapi nikmat yang lain maksud saya adalah ketika kamu itu bisa hidupnya tenang, itu kenikmatan, betul nggak? Kamu jalan itu santai, nggak mikir macam-macam, nggak kemerungsung, itu nikmat. Kamu sekolah itu santai, menikmati, itu nikmat, betul nggak? Jadi banyak orang sekarang itu susah menemukan kenikmatan. Hidupnya dari pagi bangun sampai pulang lagi, sampai tidur lagi, itu nggak ada kenikmatan rasanya. Kerja yo sambat, nggak kerja yo sambat, dapat uang yo sambat, nggak dapat uang yo sambat. Jadi seakan-akan nggak ada. Di rekening banyak uang yo sambat, nggak punya uang di rekening yo sambat. Semuanya sambat. Bahkan yang terakhir yang buat saya kemudian, ya Allah ini kenapa? Itu ada bapak-bapak membawa anak putri, anaknya perempuan, Masya Allah, itu dibawa di pinggir rel sepur gitu kan, kereta api, begitu keretanya datang dia menabrakkan dirinya bersama putrinya. Masya Allah. Nauzubillah min dzalik, ya Allah, ini bapak kayak apa? Nah, ini berarti kan tingkat judeknya tinggi sekali. Dan mohon maaf sekali, semakin ke sono itu semakin tertekan hidup kita. Mau tidak mau, suka tidak suka, dengan banyaknya sosmed kita semakin tertekan. Diakui atau tidak itu. Ya, artinya nggak usah jauh-jauh. Dulu parameternya ketika orang udah nikah, sudah payu, sudah laku, punya pasangan, is enough, cukup. Sekarang enggak, harus kaya, harus gini. Siapa yang mengharusin? Ya sosmed. Tuntunanmu sosmed, bukan Quran. Tuntunanmu Instagram, Facebook, TikTok, bukan hadis gitu kan. Ya sudah, akhirnya yang terjadi apa?
parameter berubah, cara pikir berubah, cara pandang berubah, ideologinya berubah, akhirnya apa? Susah menikmati kehidupan. Ketika Anda punya rumah yang begitu bagus, lihat rumahnya orang, lihat desain rumah orang, datang ke rumahnya orang, tiba-tiba rumahmu kayak mau ambruk. Kamu punya mobil yang diimpikan banyak orang, begitu ada produk baru, kamu ngerasain mobilnya orang lain, mobilmu seperti mobil botot yang sudah keluaran tahun 70-an dulu itu. Itu tiba-tiba mendadak seperti itu. Jadi sekarang orang susah mendapatkan nikmat, Mbak Ella. Baik dia masih sekolah, sedang kuliah, sedang bekerja. Jadi apa-apa salah. Kalau bahasanya orang itu kan, apa-apa mbok salah kita Mas, Mbak. Rung di bojo salah, wis di bojo salah, rung di anak salah, wis di anak salah, anak siji salah, anak oke salah, gitu kan? Kok ora di planning? Loh, itu kan betul sekali kan? Itu kan sekarang berpotensi. Nah, ketika orang itu nggak punya strategi untuk mencapai kenikmatan, menikmati hidup dengan cepat, wassalamualaikum yang terjadi. Hidupnya akan sengsara, Mbak Ella. Tekanannya luar biasa sekarang ini. Bahkan orang tidur aja sampai ngimpinya ngimpi buruk sekarang ini. Bisa dibayangin kan? Ah enggak juga Pak Ustadz ya, kamu bilang gitu, begitu selesai semua kamu oh juga ya. Kan begitu bisa terjadi. Jadi, Kaca Muda, yang saya ingin sampaikan adalah banyak orang jelas ada makanan enak tapi nggak menikmatinya. Banyak orang yang punya keluarga lengkap tapi nggak menikmatinya. Banyak orang punya kerjaan tapi nggak menikmatinya. Banyak orang punya duit tapi nggak menikmatinya. Gitu. Nah, sehingga nggak nikmat, Mbak Ella. Nah, nikmat itu sangat luas, tidak hanya kepunyaan atau have, memiliki, tetapi bahwa kita kemudian bangun tidur merasa nyaman itu kenikmatan. Bahwa kita jalan itu merasa enak itu kenikmatan. Jadi kenikmatan itu sangat luas sekali. Nah, kita mungkin sering banyak kepura-puraan, banyak pencitraan sehingga nggak bisa menikmati itu semua. Nah, gimana caranya? Karena begini, nanti akan saya bicara di segmen kedua adalah cara cepatnya ya. Tapi sekarang di segmen satu itu kita akan mencoba membreakdown bahwa sekali lagi Kaca Muda, kalau tuntunan kita bukan Quran, bukan hadis, bukan istimak, bukan kias, yang terjadi adalah logis-logis saja. Ya, nah, ketika pakainya logis-logis saja, itu artinya kita silogisme melogikakan semuanya, akhirnya kita susah nanti. Contoh, wah kalau aku pengen seperti Ella, aku harus sekolah di sana. Ella itu S3, aku cuma S1. Sudah, amin. Pakai logika kan? Berarti aku S1 nggak bisa nyamai Ella dong. Aku harus sekolah. Akhirnya hidupnya ditentukan oleh Ella, bukan oleh dirinya sendiri. Oke? Ada lagi cara omongan orang misalnya. Rumah itu yang bagus ya modelnya begini. Kalau begini itu masuk rumah yang sangat sederhana, RSSSS gitu kan. Jadi parameternya adalah orang lain, bukan dirinya sendiri. Ya, itu karena pakai logis tadi. Kalau udah kerja lama jadi ASN, jadi pegawai baik kantoran maupun non kantoran, swasta maupun pemerintahan, harusnya udah sekian punya ini, siapa yang mengharusin? Ya kan? Logis-logisnya sendiri yang dipakai, logikanya semuanya dipakai. Nggak pernah bicara Quran, padahal Quran itu bicaranya nggak gitu. Gitu Mbak Ella. Nah, jadi kalau kita lihat Kaca Muda, sekarang ini orang sangat susah untuk happy, terus terang aja. Ya, dia kerja sibuk banting tulang luar biasa, begitu dapat uangnya sedikit, dia gersulo. Uangnya banyak tapi banyak utangnya terpotong banyak sekali, dia juga gersulo. Jadi sekarang ini kapan kita bisa menikmati hidup kalau begitu caranya? Ketemu sama istri nggak seneng padahal banyak orang mengimpikan punya istri. Ketemu sama suami nggak bahagia padahal banyak orang mengimpikan punya suami, punya istri. Ketika ketemu anak nggak bahagia padahal banyak orang pengen punya anak, gitu kan? Itu yang luar biasa. Nah, jadi itu dalam rumah tangga saja, dalam kehidupan yang sangat kecil. Belum nanti segmentase dengan lingkungan sekitar Mbak Ella gitu kan. Konstelasinya menjadi luar biasa, sana punya ini, sana punya ini. Siapa yang harusin punya gitu kan? Parameter mana? Quran mana yang mengharuskan ada? Hadis mana yang memunculkan itu ada? Nah, sehingga Mbak Ella, kalau kita tidak siap terhadap kondisi membuat solusi agar cepat nikmat, meraih kenikmatan, kemudian itu ada, nah yang terjadi pasti frustasi atau depresi. Kalau depresi itu cenderung diem Mbak Ella, nggak mau keluar rumah, nggak mau ngobrol sama orang lain karena malu, merasa dirinya nggak sukses, merasa dirinya nggak punya apa-apa, merasa dirinya seakan-akan kalau datang di tempat keluarganya nggak bawa mobil itu seperti orang yang miskin banget. Padahal bagi orang lain I don't care with you. Kamu kesini nggak pakai mobil, bagiku nggak penting itu. Itu orang lain asli gitu. Tapi perasaan kita, wah gimana kalau aku datang nggak pakai mobil, kelihatan nggak sukses, padahal aku udah usia 40 tahun, aku udah kerja lama sekali di Jeronimo, aku sudah udah pagi sampai sore nggak pernah pulang. Mereka tahu, tapi kok aku nggak punya mobil, aku malu. Penyakit itu
dialami oleh banyak orang saat ini. Mhm. Gitu loh. Belum yang masalah rumah. Aku juga malu udah usia 40 tahun rumah aja nggak punya, masih kontrak sana kontrak sini. Padahal bagi orang lain I don't care with you. Aku nggak peduli sama kamu. Yang penting aku pedulinya adalah dirimu, prestasimu, kebaikanmu, bukan masalah rumahmu. Seberapa banyak sih orang peduli dengan rumah kita? Enggak sebetulnya. Kita aja yang punya kecemasan-kecemasan itu. Nah, kita ingin bongkar. Belum lagi sekarang kasihan. Lihat berapa banyak kaum hawa yang susah menikah, bukan karena nggak ada jodoh, nggak ada calon, tetapi dia mengimpikan seperti yang ada di TikTok, yang di Instagram, yang di Facebook, yang sangat powerful, yang cakep, yang kaya, yang nggak karu-karuan. Akhirnya siapapun yang mendekat dia tolak. Dia merasa dalam hidupnya suatu saat nanti akan jadi terbaik. Jadi stres akhirnya Mbak Ella. Pun demikian dengan laki-laki yang dia cari pokoknya yang produknya harus kayak Spanyolan lah mungkin, yang model-model artis, tetap dijodohin sama ini kurang cantik, kurang cakep, kurang manis, kurang ini. Akhirnya ya hidup, kenapa? Apa kamu nikah terus akan lihat wajahnya setiap hari, dulu wajahnya terus? Kan ya nggak ada, apalagi wajahnya polesan. Ya, kenapa perempuan kalau ditelepon pakai video call malam nggak pernah mau ngangkat? Karena kalau malam itu setelan pabrik, jadi dia nggak mau gitu kan. Setelannya bukan setelan yang makeup, tapi setelan pabrik, jadi beda. Nah, jadi banyak orang akhirnya susah menikah, susah-susahnya itu dibikin karena perasaannya sendiri, karena pikirannya sendiri. Nah itulah yang saya maksud, Kanjeng Muda, sehingga bapak yang tadi setelah dicek karena masalah ekonomi Mbak Ella, bagi Allah ya, jangankan utang cuma 10 juta, 2 juta, miliaran kalau Allah berkehendak itu selesai. Itu loh. Ada anak muda ya sebetulnya usianya di bawah saya tapi powerful, namanya DEP kan, jangan sampai bikin DEP Foundation kan, Dewa Eka Prayoga itu kan saya juga mengikuti lah tulisan-tulisan beliau, cara dia itu, dia pernah divonis sakit, divonis gitu sampai utangnya miliaran Mbak Ella, tapi atas izin Allah kemudian bisa lunas. Ya tanyalah sama Mas Sabtu Hari misalnya, berapa banyak orang-orang yang bisa Allah angkat derajatnya dari utang yang menggunung luar biasa. Kenapa orang nggak ke sana? Ya karena dia nggak menemukan cara shortcut untuk meraih nikmat, sehingga merasa hidupnya itu nggak ada nikmat sama sekali. Aku tak mengakhiri hidup aja, nggak ada nikmatnya kok. Aku keluar ya takut lihat orang seakan-akan orang nagih hutang aku semua, padahal nggak semua orang punya utang. Iya gitu kan. Ya. Aku merasa bapaknya nggak berhasil, istri nggak terurus, anak nggak terurus. Jadi dia digemboli sebenarnya. Aku kalau nggak ngajak anakku mati sekalian, kasihan anakku, besok siapa yang akan akan ngopeni loh. Padahal kan jelas Allah itu maha segalanya. Nah kita bantu Kanca Muda yang hari ini mungkin sedang di sudut-sudut kamar, di sudut-sudut mobil, di sudut-sudut manapun, yang kemudian merasa ya aku kok nggak menikmati hidup ya, aku kok merasa kurang ya, aku kok merasa nggak beres ya. What's wrong? Apa yang salah ini gitu kan? Nah itu nanti akan kita bahas di zaman kedua. Tetapi kata kuncinya Kanca Muda bahwa marilah kita care, karena saat ini banyak sekali orang itu yang kalau kita lihat misalnya kasus yang sedang hit kan Irjen gitu kan. Iya. Nah itu kan sebetulnya kalau dilihat dari jabatan kan kurang apa Mbak Ella? Bintang 2. Sudah nggak karu-karuan. Iya, tapi wallahu alam kan setiap orang kan mengalami situasi yang kita nggak pernah tahu kan Mbak Ella. Padahal kan jelas sekali kan. Misalnya yang sederhana kan gitu kan. Misalnya kenapa harus sampai membunuh misalnya. Itu kan dijelaskan kan agak rumit sebetulnya kan. Tetapi itulah faktanya. Jadi ini kalau misalnya saya tidak tahu ya, sekali lagi belum ada penyidikan akhir dari, kemudian belum ada putusan pengadilan dan penyidikan. Artinya kan siapa yang misalnya Mbak Ella kan kenapa harus membunuh gitu kan. Padahal kalau dilihat kan dari kebahagiaan dia harusnya lebih bahagia kan, ya dari istrinya, ya dari mungkin jabatannya, kekayaannya dan sebagainya. Nah kan gitu kan, harusnya kan paling mangkal, misalnya saya mangkal sama Mas Day saya nggak begitu suka sama Mas Day, ya gampang kan Mas Day saya pindah ke daerah-daerah yang kering kerontang yang jauh sekali sehingga syukur gue nggak bisa misalnya gitu kan. Kenapa nggak lakukan yang itu aja pilihannya? Kenapa harus dibunuh? Nah gitu kan, ada apa gitu kan. Loh, apakah ini dia tidak sukses? Ya kalau kita nanti sampai ke lebih jauh lagi, yang meninggal dunia bunuh diri itu kan banyak sekali kan.
ada siapa itu Guru Marimutu Sanifasan yang dia ditemukan meninggal dunia, dia melompat dari hotel, dia menginap di atas, jatuh, ketika jatuh tahu nggak di kanan kirinya ada berapa dolar duit itu ya, dan ternyata dicek di kamarnya juga banyak duit. Jadi dia bukan orang kekurangan, tapi dia adalah, kalau bahasanya orang psikologi itu, dia kesepian gitu kan, loneliness, merasa sendiri, nggak ada yang menemani, merasa scary, merasa horor hidupnya. Siapa yang salah? Bagaimana cara mengatasinya? Nah itu nanti kita bahas di segmen kedua. Jadi Kancah Muda, jangan senyum-senyum dulu, wah aku nggak begitu. Bisa jadi Anda suatu saat mengalami fase itu. Nah gimana agar kalau yang belum mengalami jangan, yang pernah mengalami ayo bangkit. Bagaimana caranya agar kita bisa cepat jalan singkat untuk menggapai nikmat gitu kan. Karena nikmat itu sederhana banget Mbak Ella, sangat kompleks, sangat luas. Contoh Mas Deh duduk begitu, enak toh Mas Deh? Nggak sakit ya, artinya enak ya badannya, itu nikmat Mbak Ella. Gimana kalau suatu saat ada orang yang mohon maaf naudzubillah min dzalik habis jatuh, habis kecelakaan, duduknya nggak enak. Jangankan duduk Mbak Ella, tidur aja nggak enak. Gini aja sakit sana sakit, saya pernah ngalami gitu kan, sakit kemana-mana sakit gitu kan. Ya jadi apa yang terjadi Kancah Muda? Ketika nikmat itu dijemput sama Allah dikit aja sudah merasa nggak nikmat. Dan seakan-akan kita mengkaburkan semua nikmat yang pernah Allah yang berikan. Yang pernah kita. ada atau yang masih ada gitu ya. Iya, jadi betul. oleh karena itu ini stasiun sama kali ini saya membahas itu karena bukan masalah irjannya, itu contoh aja. Tapi saya sangat prihatin ada anak tega-teganya membawa anak perempuannya ikut bersama dirinya bunuh diri, ditabrakkan kepada kereta. Waduh, ini ada apa? Padahal waktu itu kan paling banter kan dia dikasuskan kemudian dipenjara ketika dia nggak bisa bayar utang misalnya. Iya. Itu pun mungkin ya nggak tega juga mungkin orangnya. Artinya ya sudah, kamu punya amnya apa? Kamu kerja sama aku nggak tak bayar, gimana bayarnya kecil aja, nanti dihitung yang lain kan ada solusi. Siapa tahu juga ada solusi apa kayak Mas Dani nggak TV kayak melunasi utang aja. Wah, kayak bisa ngerti kan ya kuwi entuk kan ora ngerti. Mikrofon pelunas utang. Sembuh pokoknya, ya kan? Lo kan kita nggak pernah tahu gitu ya. Iya, kita nggak tahu rezeki dari mana, jadi, gimana gitu ya. Betul sekali. Intinya banyak orang akhir zaman ini susah mendapatkan kenikmatan sehingga dia hidupnya merasa hampa. Nah, bagaimana Islam memberikan solusi terhadap itu? Kita bahas di segmen kedua. Alhamdulillah kita sudah berdoa dulu ya karena hujan sudah berhenti, Pak Ustadz. Kita rehat dulu, nanti kita balik lagi buat ngobrolin tentang gimana sih Kancah Muda kita bisa menikmati yang namanya nikmat dan cara singkat meraih nikmat itu seperti apa. Nanti ngobrol lagi di Sasi Soma sana sini soal agama, dan kamu bisa dengerin lewat radio atau streaming gitu Kancah Muda Jogja di Jogja Streamers, di video di Noise ataupun di www.jeronimo.fm, atau bisa lihat lewat Instagramnya Ustadz Munif Tauhid dan Facebooknya Ustadz Munif Tauhid Kancah Muda Jogja. Jangan kemana-mana, masih terus barengan sama El Arlika dan juga Ustadz Munif Tauhid. Sekarang kita mau mengejar nikmat yang singkat. Gimana caranya? Cara singkat meraih nikmat. Nah, kita mau cari tahu caranya barengan sama Pak Ustadz gitu, biar kita pengen tahu jurus jitunya seperti apa Pak Ustadz. Ya, maraton. Ya, memang jawabannya maraton. Maraton apa Pak Ustadz? Ya, ibadah. Ya, jadi ada maratonnya. Jadi gini Kancah Muda. Nikmat susah diraih itu karena apa? Karena ada persoalan. Betul nggak? Jadi kata kuncinya di sini dulu. Nikmat itu susah teraih karena ada persoalan. Nah, persoalan itu kan satu, ada harapan yang tidak terwujud, ada halangan yang merintang, gitu kan? Jadi ketika ada halangan kehidupan, ada harapan yang belum terwujud, ada gangguan. Nah, jadi lebih kepada hal-hal yang sifatnya eksternal, Mbak Ella, betul nggak? Jadi kenikmatan itu susah diraih dengan cepat karena ada hal eksternal dalam kehidupannya dia. Itu nomor satu kata kuncinya. Nah, kemudian kita ke maraton. Jadi kata kunci yang sangat istimewa ini sudah Allah bocorkan. Ya. Jika engkau mendekatiku, kata Allah, dengan melangkah, maka aku akan mendekatimu dengan berlari. Jadi kata kuncinya adalah mendekat kepada Allah. Nah, kalau kita mendekatnya jalan, Allah itu mendekati kita berlari. Berarti apa? Kalau kita mendekati santai saja, itu pun Allah berlari mendekati kita. Luar biasa kan? Wow. Nah, jadi dalam kehidupan ini, kalau kita pengen cepat meraih nikmat,
yaitu mendekat kepada Allah. Lalu gimana caranya? Aku udah sholatan. Ya, aku kalau pas puasa Ramadan ya puasa. Ternyata Allah bocorin lagi nih melalui hadis qudsi. Hadis qudsi itu adalah hadis yang levelnya 11-12 dengan Al-Quran, Mbak Ela. Kalau Al-Quran itu firman Allah yang diberikan kepada Rasulullah SAW dalam posisi Rasulullah sedang dalam keadaan terjaga. Berarti nggak tidur. Wahyu itu turun ketika Rasulullah terjaga. Itu kalau Al-Quran. Kalau hadis qudsi itu firman Allah sama. Cuma diberikan kepada Rasulullah dalam keadaan Rasulullah tertidur lewat mimpi. Jadi yang satu adalah direct, yang satu memang ada dalam mimpi. Dua-duanya firman Allah. Jadi makanya hadis qudsi disebut hadis paling tinggi tingkatannya. Lebih tinggi daripada mutawatir. Karena langsung itu firman Allah yang langsung diinjeksikan melalui mimpinya Rasulullah. Nah, yuk perhatikan hadis ini. Hadis qudsi tentang bagaimana cara mendekati Allah. Allah udah bocorin. Jika hambaku mendekatiku dengan amalan-amalan sunnah. Nah, jadi kata kuncinya apa? Amalan-amalan sunnah kan mudah. Nah, Allah udah bocorin loh ini. Jadi cara mendekati Allah yang efektif, efisien itu dengan amalan-amalan sunnah. Coba kamu searching. Ada itu hadis qutsinya mengenai mendekati Allah dengan amalan sunnah. Nah, jadi luar biasa. Jadi sudah dibaca sama Allah. Jadi sholat kita itu belum cukup, Mbak Ela. Sholat wajibnya, gitu Mbak Ela. Boosternya adalah ini ya Pak Ustaz. Puasa Ramadan yang kita lakukan itu belum cukup, Mbak Ela. Bahkan haji yang wajib itu pun masih belum cukup, Mbak Ela. Karena ini loh, jika hambaku mendekatiku dengan amalan sunnah, jadi Allah udah kasih tahu nih, hei, kalau engkau mau mendekat kepadaku, lebih rapat, lebih dekat, lebih nggak berjarak, katakanlah gitu kan, lebih nempel gitu kan, lebih kering satunya gitu Pak Ela. Itu dengan amalan-amalan sunnah. Nah, nanti ada benefitnya. Ketemu nggak lah? Kalau nggak ketemu tak terusin sendiri. Tunggu dulu. Ini ada ayatnya dulu. Ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Ya, jadi kata kuncinya kalau orang sudah jadi wali, la takhaf wa la tahzan, tidak ada khawatir, nggak ada cemas. Terus? Yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Ya. Setiap orang mukmin dan bertakwa maka dialah wali Allah. Jadi, oke. Ya, jadi kalau kita bicara yang tadi itu, wali Allah itu berarti kan dia ada hubungan sama Allah. Oke. Oke, menjadi perwakilannya Allah. Itu yang sangat luar biasa. Terus ada lagi nggak? Nah, coba kamu searching hadis qudsi tentang mendekati Allah dengan amalan sunnah misalnya, kamu terus begitu. Oke. Hadis. Oke. Tak terusin ya. Jadi ketika hambaku mendekati dengan amalan sunnah, ya itu. Jadi kata kuncinya kita kalau mau cepat meneraih nikmat itu kita punya amalan sunnah yang kita tentuin, kita targetin, kita kunci, kita lock, dan kita ikhtiarkan dan kita seriusin seakan-akan itu ibadah wajib. Dan Allah itu maha luar biasa. Tahu manusia itu sering bosenan. Sama istri bosen, sama suami bosen, sama makanan bosen, sama model handphone bosenan. Maka Allah bikin agar manusia nggak bosen itu amalan variatif. Ada yang orang senang tergandrung dengan malam hari. Kalau udah bicara tahajud dia gandrungnya luar biasa. Mudah untuk bangun malam, ada yang gitu. Ada yang gandrungnya itu dengan duhanya. Itu kalau udah duha 12 rakaat itu gandrung luar biasa. Ada yang gandrung dengan puasa sunnahnya. Ada yang gandrung dengan wirid zikirnya, ada yang gandrung dengan sholawatnya, ada yang gandrung dengan ngajinya, qiraatul Qur'annya, ada yang gandrung dengan sedekahnya, ada yang gandrung dengan infaknya, ada yang gandrung dengan taklimnya, ada yang gandrung dengan ziarahnya, ada yang gandrung dengan menolong orang lain. Jadi pilihlah kegandrunganmu masing-masing. Kalau kamu belum bisa sampai gandrung terhadap amalan sunnah itu, jangan berharap nikmatnya cepat diraih. Jadi harus punya kegandrungan terhadap salah satu, nggak usah banyak. Nggak perlu banyak, satu aja kamu istiqomah. Yang lain itu kalau pas bosan switch sebentar, masuk lagi, boleh. Gitulah. Nah, ketika kita melakukan mendekati Allah dengan amalan sunnah, maka kata Allah, aku kasihan kepadanya. Ini kata kuncinya Pak.
Jadi ketika ada orang mendekati Allah dengan amal-amal sunnah, maka Allah akan kasihan kepadanya. Kamu tahu nggak? Kalau orang dikasih sama Allah kayak apa? Jadi kalau kita kasihan sama kucing, kita kasih dia makan, betul nggak? Kita pus-pus gitu kan, kasihan. Kita kasihan sama anak kita nggak tega, akhirnya kita beliin susu misalnya, kita kasih makan, itu karena kita kasihan. Kalau namanya kasihan itu apa-apa dikasihkan, Bel. Nah kasihan, kata kasihan itu kan berarti dari kasih, artinya ya dikasih akhirnya. Dikasih rezeki, dikasih apapun sama Allah. Nah, jadi kata kuncinya, jika hambaku mendekatiku dengan amalan-amalan sunnah, ingat ya, kata kuncinya amalan sunnah ya, bukan amalan wajib, oke? Maka aku kasihan kepadanya. Kalau Allah udah kasihan, nah ini tolong diperhatikan. Kalau dia minta aku beri, kata Allah. Oh, jadi kalau kita minta diberi sama Allah. Everything. Minta nikmat, minta tenang, minta apapun diberi sama Allah. Kalau ada orang yang mengganggunya, aku yang akan melindunginya, kata Allah. Dia melihat dengan mataku, dia bicara dengan mulutku. Itu luar biasa, Pak Ella. Ada. Jadi, nih, Pak Ustadz. Ada. Oh, yo dibaca. Tapi ini gini, dan tidaklah seorang hamba mendekat kepadaku yang lebih aku cintai daripada apa-apa yang telah aku fardukan kepadanya. Yo. Hambaku terus-menerus mendekat kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah hingga aku mencintainya. Nah, jadi kata kuncinya jelas. Ketika ibadah fardu itu jalan masuk, tapi Allah mencintai, lebih demen, lebih care itu kalau kita ngamalan sunnah. Oke. Terus bila aku mencintainya, nah, kalau Allah udah cinta, apa yang dilakukan? maka aku pun menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar. Oh ya, jadi gini, ketika dia apa yang dia beri, dia omongin itu dengar sama Allah lebih cepat, lebih dekat, lebih nyangkut daripada yang diomongin orang. Yang kedua, kalau dia mendengarkan, dia itu seakan-akan mendapatkan ilham, mendapatkan karomah tertentu sehingga dia mudah masuk ilmu-ilmu, mudah masuk informasi yang baik-baik, seakan-akan punya sesuatu yang luar biasa. Bahasa kerennya itu makanya banyak orang yang, wah ini kok uangnya ampuh yo, ngerti yo, tahu yo, understand yo. Kok Padahal Allah sedang membantunya. Ya, itu. Ya. Terus? Menjadi penglihatannya yang ia pakai untuk melihat. Ketika dia, maka dengan matamu ku memandang, dengan telingamu ku mendengar, gitu kan lagunya. Padi ya. Dewa. Oh, Dewa. Wah, ternyata ra delok konsere wingi Mas De. Kan sama situ. Gitu kan. Ya, jadi itu kan Ahmad Dhani itu terinspirasi dari hadis qudsi ini. Tanya kalau nggak percaya, Mas Dhani bener nggak? Itu pasti bener. Jadi ketika dia memandang dengan matanya Allah, sehingga pandangannya itu seakan-akan, wah kok ngerti ya, kok prediksinya tepat ya. Bukan apa-apa, Allah yang ngasih tahu. Terus menjadi tangannya yang ia gunakan untuk berbuat. ya. Terus Menjadi kakinya yang ia pakai untuk berjalan. Bila ia meminta kepadaku, aku pun pasti memberinya. Ini tolong dicatat kaca muda. Kalau dia minta pasti aku beri. Dan loh. bila ia meminta perlindungan kepadaku, aku pun pasti akan melindunginya. Oh. Ngeri banget ya. Ya. Keren nggak? Keren nggak? Mantap sekali. Hadis ini keren nggak? Ya. Nah, makanya kalau kita bisa lakuin itu, nikmat itu mudah sekali. Karena yang kita minta Allah beri. Karena ada orang yang ganggu, Allah lindungi. Karena kalau ada minta tolong, Allah tolong. Padahal sebaik-baik penolong siapa? Ya Allah, nggak ada orang lain. Sekarang nih, bapak itunya minta tolong sama siapa? Tolong dong teman-temannya yang di instansinya itu. Ya nggak bisa nolong. Oh nggak bisa bro, sorry bro, aku gitu kan. Allah yang bisa nolong. Gitu kan. Nah jadi kalau kita sudah dari hadis qudsi ini itu, waduh keren banget nih. Saya masih ingat lah, tapi sekarang hilang barangnya mungkin ya. Ini hadis itu sampai saya tulis gitu lah, tak tulis, tak ketik gitu kan. Masih ingat nggak dulu pakainya waktu itu flash disk belum ada, jadi masih pakai apa? Kotak yang kecil tapi sudah kecil. Verbatim. Oke. Apa kan jenenge Mas? kuwi? Disket. Oh, disket. Disket, tapi disketnya bukan yang gede, yang kecil, sudah yang kecil itu. Atau sudah model CD gitu ya, ada itu. Jadi saya masih kelingan, saya ketik itu lah hadis qudsi itu. Terus saya ketik, kemudian di print. Dulu ngetiknya nggak punya komputer lah, jadi di rentalan komputer gitu.
saya nggak bisa, Mas iki tolong Mas ditulis ke apa iki? Ditulis gitu. Yang penting dibikin jadi satu folio. Jadi tulisan hadis itu dibikin satu folio, masih ingat aku lah. Terus tak kepigura. Tak tempel tuh di rumah, nggak tahu sekarang di mana. Rumah yang lama tapi di Karangajen itu. Saya gandrung saya dengan hadis itu waktu itu, ya. Sampai sekarang harusnya gandrung terus selamanya. Nah, jadi udah gampang kan kaca muda. Rumusnya sangat sederhana banget. Jadi fardunya itu jelas nggak boleh ditinggal karena pintu masuknya lewat fardu gitu kan. Nah kemudian agar lebih dicintai sama Allah, lebih diperhatikan sama Allah, lebih ditolong sama Allah, lebih menjadi prioritasnya Allah, itu kita melakukan amalan-amalan sunnah yang istiqomah gitu loh. Nah maka silakan mulai sekarang dipilih. Amalan sunnah itu kalau bisa sudah menjadi gini. Jadi kita itu selalu ada penghalang yang akan menjadi ujian. Contohlah, ketika piknik itu ujian yang sangat nyata itu. Ketika kamu piknik, keluar, jalan sama keluarga, tetap nggak ngelakuin amal itu. Apa kamu kemudian skip, wah baru piknik, nggak dulu ah. Nah itu kan ujian lah. Ketika kita sibuk banget, ada acara kantor dari pagi sampai sore sampai malam, sempat nggak kita melakukan itu. Amalan sunnah yang kita istiqomahin itu. Di lock. Contoh, lock itu saya makanya ngasih sebuah cara agar menikmati amalan sunnah itu. Lock itu tidak harga mati banget, tetapi dia bisa geser tapi tetap di hari yang sama. Contoh, ketika kita nggak bisa duha di pagi hari banget, ya kita agak siang. Gitu kan? Jadi kita geserin waktunya itu, kita geserin. Tetap bisa untuk ngebreak raket yang sebenarnya itu bisa. Dan itu masalahnya adalah masalah komitmen. Ya nggak usah jauh-jauh lah. Ketika kita komitmen itu selalu ada jalan lah. Selalu ada jalan. Ada jalan, gitu kan, ada jalan. Ya contoh lah ketika kita ada dengan sholat duha itu kemudian kita bisa dapat rezeki banyak misalnya, job MC misalnya. Ketika MC gitu kan, tiba-tiba jamnya harus duha. Maka kalau memang dia punya komit, dia udah siapin dari rumah. Dia wudhu dulu. Sambil cek sound sambil gini, bilang ke panitia sebentar ya Mas, tolong tunggu sebentar. Saya tidak lama. Dia break kemudian dia sholat duha. Mungkin 2 rakaat, mungkin 4 rakaat masuk lagi. Ini memang dia sudah planningin dari awal bahwa walaupun aku MC aku tetap duha. Gitu kan? Walaupun aku kerja tetap duha. Walaupun aku piknik, Mas tolong di rest area sebentar Mas. Ngapain ya, bilangnya toilet biar nggak ketahuan, tapi dia sholat 2 rakaat 4 rakaat masuk lagi, bisa lah, bisa. Sama dengan tahajud, bisa kan? Harus kita lock, gitu kan? Ya kita lock itu hanya geser waktunya, jadi bukan nggak dilakuin tapi digeser, misalnya gitu kan. Ngaji lebih enak lagi, misalnya, pokoknya habis maghrib ngaji terus, ya sudah. Kalau habis maghribnya sibuk betul nggak bisa lah baru di jalan, ganti habis isaknya. Habis isya nggak bisa ya ganti habis subuhnya. Habis subuh, jadi setiap hari harus ngaji misalnya. Nah, jadi ada amalan andalan, ada amalan cadangan. Saya selalu bilang amalan andalan dan cadangan. Jadi andalan itu adalah itu yang kita gandrungi. Cadangan itu kalau ini loss, kita masih punya cadangannya. Misalnya hari itu kita betul-betul nggak bisa duha sama sekali karena nggak boleh sama pas pampres. Ya, misalnya karena kita MC di Istana Negara misalnya gitu kan, terus pas pampres nggak boleh nih. SOP-nya kamu harus dari pagi sampai nanti nggak boleh pergi dari tempat ini. Kamu nggak boleh pergi. Selesai baru boleh pergi. Baru selesai pas ada duhur ya kamu nggak bisa duha kan. Ya sudah, kamu ganti nanti sholat 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat setelah duhur, 2 rakaat sebelum asar, ngaji setelah asar. Oh itu dibales, cadangannya jalan. Presiden aja wakil presiden ada, mobil aja ada ban cadangan, masa amalan nggak punya amalan cadangan. Ya juga ya. Iya. Jadi kalau kalian cuma garingan di akhir zaman, ya mohon maaf ya, stres mesti melanda. Mohon maaf sekali kalau garingan itu apa? Ya nggak ada apa-apanya. Ya sholat sunnah nggak pernah, puasa nggak pernah, wirid nggak pernah, ngaji nggak pernah, sholat aja cepet banget. Ya garing itu namanya. Kalau garingan ya mohon maaf sekali, susah sekali. Walaupun kamu bergelimang harta, belum tentu kamu menikmatinya kalau itu garingan.
Apalagi yang nggak ada kelimangnya sama sekali, sudah kering kerontang, ramai garing itu wis Udah kabur garing kangenan ya, gitu kan. nggak ada apa-apanya. Nah, jadi Sambat boy. oleh karena itu Kanca Muda tidak ada jalan lain. Kecuali Ya kecuali tadi PDKT. harus kita tadi hadis kuncinya sudah sangat. Ini kita ulangi lagi yang baru aja dengerin. Iya, Coba lah diulangi Jika lagi. engkau mendekatiku dengan melangkah, maka aku akan mendekatimu dengan berlari. Yes. Ya. Terus jika hambaku mendekatiku dengan sebentar, ini dulu, ini aja. Tadi terus sebentar. Yang mana tadi? Di atas. Nah, dan tidaklah seorang hamba mendekat kepadaku yang lebih aku cintai dari apa-apa yang telah aku fardukan kepadanya. Ya, Itu jadi udah wajib ya. fardunya tidak boleh keteteran, harus Ya. firm, harus fix dulu. Terus Nah, hambaku terus menerus mendekat kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah hingga aku pun mencintainya. nah, jadi kalau kita mau dicintai Allah itu dengan amalan sunnah. Jadi kalau kita masih wajib itu levelnya belum dicintai amat. Ya, Ya diperhatikan tapi enggak yang prioritas. lebih aku cintai gitu. Ya. Tapi kalau ini aku pun mencintainya Ya, gitu. Terus gitu. bila ia meminta kepadaku, aku pun pasti memberinya. Oh, jadi Allah tegasin kalau kita melakukan amalan wajib plus sunnahnya dengan banyak, ya kuantitas ya kualitas, Konsisten juga ya Pak Ustadz. makanya Allah akan ACC apa yang jadi dimintakan. Dan Terus bila ia meminta perlindungan kepadaku, aku pun pasti akan melindunginya. ya, siapa yang lebih hebat dari perlindungan Allah? Nggak ada. Nggak ada. Ini janji Allah, bukan janji manusia. Kalau janji manusia bisa berubah. Ya Pak Ustadz ya. Kalau Allah itu luar biasa. Kanca Muda. Wow. Oke. Berarti emang kita harus punya cadangan-cadangan, punya cara juga buat PDKT sama Allah yang harus kita ya ini berarti amalan-amalan itu bisa kita pilih, kita konsistenkan, kita dischedulekan selalu, diusahakan gimana caranya supaya kita benar-benar dapat perhatian dari Allah dan dicintai sepenuh-penuhnya sama Allah ya berarti Pak Ustadz ya. Supaya kita punya cara singkat meraih nikmat yang kita dapatkan di bumi ini, di muka bumi ini, di akhir zaman ya Pak Ustadz ya. Ya, jadi ketika insya Allah mencintai kita, kita dekat dengan Allah, maka disitulah kenikmatan itu tanpa sengaja Ada aja. hadir terus. Ya, Meskipun sedang mepet Ya. uangnya, tapi kok tenang ya, kok Nggak tetap apa-apa aja. santai ya, Iya. kan gitu kan. Nanti Allah bikin kejutan-kejutan, ya Allah, gue pengen ini ada tiba-tiba. Ya Allah, gue pengen ini hadir tiba-tiba. Gitu kan. Nah, jadi Allah udah ngasih bocoran. Ini bukan pendapat Munif, tapi pendapat Allah gitu kan. Ini janji Allah malah. Nah, jadi Gitu. saya hanya menyampaikan, meneruskan ya. Jadi mari teman-teman di Kanca Muda di Stasi Soma ini mulai kita tata 1444 Hijriah ini harus ada peningkatan, harus ada hal yang berubah, harus lebih bisa menikmati kehidupan. Dan kenikmatan ini kita mintakan. Jadi kenikmatan yang sempurna hanya di akhirat, di surga nanti. Betul. Jadi tugas manusia di surga itu menyempurnakan nikmat yang tidak terbatas. Nah, sekarang tugas kita di dunia ini mendekat kepada Allah agar mendapat nikmat meskipun nikmatnya masih terbatas. Karena kan terbatas kan? Iya, iya. Kenikmatan makan akan berhenti ketika Kenyang. kenyang. Kenikmatan hubungan seksual akan berhenti ketika Capek. orgasme, gitu kan? Kenikmatan apalagi sekolah berhenti ketika sudah S3 serambung nggak ada sekolah lagi, Iya, gitu kan? iya, Selesai kan? iya. Kenikmatan bekerja ya kan juga semuanya. Jadi kenikmatan itu kan ada Batas-batas. kenikmatan tidur adalah batasnya ketika bangun. Iya. Kenikmatan bangun ya ketika dia dibatasi sama Tidur. tidur. Jadi di dunia ini memang nikmatnya terbatas. Jadi di akhirat tuh nggak ada orang ngantuk, lemes gitu karena nggak ada karena organnya sehat terus. Jadi begitu yang dimakan pergi, makan pergi, nggak ada. Makanya di surga nggak ada WC, nggak ada toilet. Karena semua yang dimakan akan menjadi keringat. Keringatnya minyak wangi. Jadi tanpa minyak wangi, tanpa parfum, hanya dengan Udah makan dan wangi minum ya. sudah wangi. Wow. Jadi kalau kita di akhirat menyempurnakan nikmat, kalau di dunia mengejar nikmat gitu. Nah, caranya merapat
dapat nikmat kalau mau merapat. Merapatnya ke siapa? Allah. Nah, gitu Kanca Oke. Muda. Siap, terima kasih Pak Ustadz. Alhamdulillah sore hari ini kita dapat ilmu lagi, Kanca Muda Jogja dapat wawasan lagi, dapat kunci jurus hidup lebih nikmat lagi, Kanca Muda Jogja. Mudah-mudahan bisa kita terapkan di kehidupan kita ya, Kanca Muda. Amin ya rabbal alamin. Makasih Pak Ustadz. Iya. Kita ketemu lagi minggu depan, Kanca Muda Jogja. Terima kasih Mas Dayadi yang sudah bantuin kita untuk merekam dan juga supaya Kanca Muda Jogja bisa lihat live streamingnya lewat Facebook dan juga Instagramnya Ustadz Munif Tauhid Kanca Muda Jogja. Dan mudah-mudahan sekali lagi ada manfaat yang bisa didapat buat Kanca Muda Jogja sore hari ini. Kita pamitan, ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love Jogja and you and bye bye.